waktu Pak Gubernur DKI Jakarta itu kan sulit. Kita aja udah berapa kali berusaha untuk minta waktu. Alhamdulillah sih baru sekarang akhirnya ada waktu dikasih sama Pak Gubernur. Ya enak juga kan. Ini udah jelang pilkada nih Pak DKI. Tahun depan sudah dimulai. Ada yang isu yang hangat Pak ya. Ini kita tidak bisa hindari isu hangat itu soal cuti. Pak, apa sih Pak cuti di mata seorang gubernur Ahok gitu? Kenapa bagi saya cuti nggak ada masalah. Biasa kok. Anda kerja juga punya jatah cuti. Ya. Semua orang punya jatah cuti. Dan saya juga adalah pelopor kalau mau kampanye harus cuti. Ya betul. Supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Sekarang undang-undang ini keluar baru itu ada masalah. Di mana menurut Pak? Kamu dipaksa cuti hampir 4 bulan. Oke, ya. Kamu kalau jadi PNS saja 45 hari tidak masuk kerja, dipecat. Tanpa keterangan yang jelas. Ya. Nah sekarang swasta bisa terima nggak? PNS saja kalau 45 hari tidak masuk kerja dipecat. Nah sekarang kita bisa bayangkan kita dipaksa hampir 4 bulan. Dan ini DKI loh. DKI kan harus dapat 50% plus 1. Kalau ternyata ada 3 pasang, ada 2 putaran, Tambah lagi cutinya. bisa 6 bulan dong tidak kerja. Oke. Nah apakah ini tidak bertentangan dengan konstitusi? Nah, saya juga mengerti pikiran kalau cutinya kampanye cuti, tidak kampanye tidak cuti, itu juga diragukan. Siapa tahu dia manfaatin, besok balik berbahaya. Seperti yang Pak Gubernur khawatirkan kan. Besok balik lagi kan? Iya. Oke. Tapi saya mesti mengatakan harusnya ada satu opsi dong. Cuti kan pilihan. Cuti pilihan. Sekarang kalau saya berpikir. Tapi kalau yang ini kan undang-undang mengatur mengharuskan, Pak. Betul. Makanya di situ ada Mahkamah Konstitusi. Oke. Kenapa Undang-Undang Dasar menciptakan ada Mahkamah Konstitusi? Supaya ketika Anda tidak keberatan atau meragukan undang-undang yang dikeluarkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka Anda harus mengujinya ke MK. Nah, sekarang saya tanya secara jujur. Kalau kita berpikir secara pesimis, kita tidak akan terpilih sampai Oktober. Atau Anda katakan gini lah, kalau nyawa Anda tinggal tahun depan, Oktober, Anda akan berpikir 4 bulan tidak melakukan kesenangan Anda, Bohong. atau 4 bulan yang sisa melakukan kesenangan Anda. Iya. Melakukan kesenangan gitu Iya. kan. Artinya sama. apa? Sekarang baik ke saya dong. Kalau saya asumsi saya Oktober saya akan selesai tahun depan. Kesenangan saya kan memang untuk memperbaiki pemerintah. Apakah saya mau lepasin cuti 4 bulan bisa 6 bulan tuh. Tapi kan ini bukan dilepas Pak. Ada yang pengganti sementara yang namanya pejabat visi PLT. misi itu oleh saya atau oleh PRT. Nah, sekarang gini loh, kita bukan menjalankan, kalau gitu presiden, bukan jalankan MPR, bukan jalankan APGBHN, visi misi bangsa ini ditentukan oleh seorang presiden terpilih. Kalau begitu, orang akan menggugat presiden harus cuti juga. Logika dong, kalau menggunakan logika yang sama kan? Iya Pak. Ya, Iya. presiden juga cuti. Nah, saya tidak mengatakan saya tidak mau cuti. Orang jangan memperintir saya loh. Saya cuma pengen ada opsi. Sekarang saya tanya begini. Misalnya ada lawan, kalau saya tidak cuti, saya bisa berdebat di TV nggak? Nggak bisa. Kalau tidak ada cuti? Nggak bisa. Iya. Oke. Nah kalau dulu kan saya bisa cuti khusus untuk berdebat. Sekarang undang-undang itu nggak boleh. Lu kalau mau pilih berdebat pun, lu mesti libur 4 bulan. Iya, iya. Nah sekarang pertanyaan saya, sebagai petahana, lebih untung cuti atau tidak cuti? Maksudnya lebih untung kampanye atau tidak kampanye? Kampanye lebih untung. Karena Anda kan sedang mengorek-ngorek kekurangan saya. Saya petahana loh, bukan calon gubernur, saya gubernur. Anda tentu akan mencari-cari kesalahan saya toh. Nah kalau Anda ngomong saya di TV kesalahan saya, tanpa saya punya kesempatan untuk Menjawab atau membantah, yang rugi siapa?
Di pengadilan saja tertuduh, terdakwa, diberi kesempatan mempertahankan diri. Tapi kembali lagi kepada yang Bapak khawatirkan dulu di awal itu, makanya itu mengurangi, meminimalisir kesempatan itu. Itu yang saya katakan. Kalau memang saya bukan menuntut boleh on off loh, seperti dulu undang-undang. Enggak. Saya sepakat kalau Anda curiga, kalau kita belum punya undang-undang konflik of interest. Ya. Kalau Anda curiga, saya akan mempengaruhi kampanye memanfaatkan fasilitas. Berarti saya boleh ada opsi tidak kampanye. Kalau tidak kampanye kan rugi sendiri, Pak. Iya, makanya. Tapi kan kita tafsirnya begitu kan. Ya. Undang-undang itu tidak adil menurut saya. Oke. Dia memaksa saya harus cuti 4 bulan, mungkin 6 bulan kalau 2 putaran, tanpa peduli Anda hobinya apa. Sekarang kalau saya berpikir, kalau saya bisa kalah nih, kira-kira nih. Ini lagi proses menyusun anggaran. Anda pengen nggak anggaran yang Anda disusun oleh PRT yang tidak ngerti visi misi Anda? Tapi Bapak yakin? Oh enggak, sekarang saya tanya dulu. Yang mengganti itu begitu, tidak sesuai dengan visi. Sekarang Anda lihat saja seluruh PRT yang masuk. Makanya saya bilang, saya pun soal yakin nggak yakin, kita baik lagi, itulah gunanya mesti uji di MK. Bahwa apakah benar seorang karena Undang-Undang Dasar 45, karena undang-undang diberikan hak menjadi seorang gubernur 60 bulan, lalu Anda sembelih hampir 6 bulan. Nah itu yang kita nggak bisa jawab. Makanya kita butuh datang ke MK. Nanti profesor-profesor tata negara datang untuk berdebat. Nah saya juga ada keuntungan kedua. Kalau kita seuzon, peraturan ini hanya dibuat untuk saya saja untuk tahun ini. Karena ada Ahok ikut. Setelah kampanye 2017, Pilkada 2018 bareng, DPR bisa nggak ngubah lagi bahwa ini kembali kalau yang mau cuti, yang mau kampanye cuti, tidak kampanye tidak perlu cuti. Baik kayak dulu, bisa nggak? Iya, makanya ada aneh Pak kalau dirubah-rubah balik bolak-balik. Memang sekarang rubah-rubah. Kan ini kan dulu kan sudah pernah suruh berhenti, sudah pernah suruh orang tidak cuti. Iya. Nah sekarang kan dirubah lagi. Nah justru kalau jadi, kalau saya bawa ke MK dan MK memutuskan tidak bisa, pokoknya undang-undang ini benar. Kalau lu petahana harus cuti seperti ini. Ya sudah, saya terima dong. Tetapi saya dapat keuntungan tahun 2018 Pilkada bareng. Bisa nggak DPR ngubah lagi sekarang? Ya loh. Nggak bisa lagi. Tapi kalau bicara yang kemarin itu, yang dahulu Pilkada dulu, kenapa Bapak mewajibkan cuti itu? Kenapa Pak? Memang cuti kan? Jadi tapi sekarang ini jangan cuti. Oh bukan. Jadi waktu Pilkada yang lalu itu saya katakan kalau kita nggak kampanye ya, dengan media seperti ini, itu udah mengarahkan memfitnah loh. Seolah-olah saya tidak konsisten. 2012 kenapa kamu suruh fokus cuti, sekarang kamu tidak mau cuti? Iya seperti itu Pak ya. Kan itu media kan? Iya, itu yang saya bilang itu kurang ajar. Fokus saya bilang cuti itu kalau dia kampanye harus cuti. Tapi fokus cuti nggak 4 bulan? Enggak. Sabtu Minggu dia cuti nggak? Enggak. Itu yang Bapak tidak mau inginkan. Iya, fokus begitu dia ada cuti. Fokus begitu ada kepentingan ngurus undang-undang, ngurusin paripurna yang harus dia tanda tangan, dia masuk loh. Bapak nggak mau itu. Bukan. Ya maksudnya sekarang ini kalau memang cuti terus. Bukan. Jadi saya bilang undang-undang sekarang nggak benar. Kita dipaksa berhenti sehingga keputusan penting, tanda tangan penting di sini saya harus serahkan kepada seorang PRT yang dikirim. Nah sekarang adil nggak? Saya harus mempertanggungjawabkan 60 bulan jabatan saya. Kenapa ada hampir 6 bulan diputusin dari orang luar yang juga bukan wakil saya? Banyak nih penantang Pak ya, dari daerah ditarik Pak ya. Salah satunya adalah Risma, Risma Triharini. Nah Bapak melihat Ibu Risma ini seperti apa Pak?
banyak nih penantang Pak ya dari daerah ditarik Pak ya. Salah satunya adalah Risma Pak. Iya. Risma Triarini. Nah, Bapak melihat Ibu Risma ini seperti apa Pak? Saya melihat beliau adalah panutan kepala daerah yang lain. Makanya kalau Anda lihat di semua acara resmi, forum resmi saya, dalam pidato, bahkan dalam rapat, saya selalu katakan pada orang-orang saya, Anda coba belajar sama Surabaya. Kita belajar sama Surabaya, karena Surabaya, Bu Risma ini orang adalah dari PNS, kan saya selalu pengen PNS itu, birokrat itu bisa jadi kepala daerah. Karier ya. Karena mereka lah yang terbaik, yang pengalaman. Coba lihat semua rapim saya, rapat saya di video. Nah, saya Bu Risma seorang karir yang baik. Jadi dia dari kabupaten kota lain ditarik jadi dinas taman di Surabaya. Lalu dia mulai memperbaiki taman-taman di Surabaya. Lalu kemudian beliau jadi Bapeda. Dia juga langsung bisa menyusun anggaran sesuai harapan beliau. Kemudian diajak Pak Bambang Deha periode kedua jadi wakil wali kota. Lalu kemudian saya Pak Bambang Deha turun, Pak Bambang Deha jadi wakilnya, beliau jadi wali kota. Jadi bayangin dihitung ini di atas 10 tahun pengalaman. Belum sebagai PNS. Surabaya orang semua tahu berhasil, rapi. Nah tentu saya ingin mendorong orang-orang saya belajar dari beliau. Ini paling senior. Saya sendiri nggak pernah pengalaman, apalagi kota dan kabupaten kan beda. Nah, ini yang kita katakan kita bisa belajar dari beliau. Artinya itu Bapak khawatir apa merupakan Oh, lawan enggak. tangguh? Saya Risma, enggak. kalau sampai Anda bisa lihat semua pernyataan saya di TV. Saya justru mendorong seluruh kepala daerah terbaik di seluruh Indonesia untuk mencalonkan diri di Jakarta. Joyo, Nyoto, aku ketemu semua kok. Saya justru dorong mereka datang. Untuk apa? Supaya waktu kampanye itu masing-masing akan memperdebatkan program. Misalnya contoh, Ibu Risma bisa ngomong gitu kan, lihat dong trotoar dan taman kami. Bandingin yang Jakarta, buruk. Nah siapa tahu orang Jakarta yang pengen melihat Jakarta penuh trotoar dan taman yang baik seperti Surabaya, kayaknya Ahok payah nih, 2 tahun 3 tahun tamannya cuma segitu-gitu nih, jalanan segitu, trotoar cuma segitu. Mungkin kalau Risma jadi gubernur akan lebih hebat Jakarta trotoar dan tamannya. Nah itu yang saya katakan, di situ kita kenapa butuh juga kampanye. Kan kita harus jawab kan. Nah sekarang coba bayangin, misalnya dulu Pak Alex Nurdin, waktu dia gubernur di Sumsel, dia nyalon di DKI. Dia kan juga jual dia sebagai bupati dulu. Beliau bilang apa? Wah saya jadi bupati, saya di Sekayu, saya punya pengalaman membangun Wisma Atlet, fasilitas olahraga dalam sekejap. Nah, saya juga yakin saya kalau jadi gubernur di DKI, saya akan membereskan banjir di bawah 2 tahun 3 tahun. Nah, jadi rakyat akan mulai mikir gitu. Bener nggak sih di Palembang begitu cepat? Nah itu yang saya katakan, kalau ini mulai mencari, misalnya ada orang warga DKI, ada seorang wali kota atau bupati A di daerah, datang mencalonkan diri jadi gubernur di DKI. Lalu dia mengatakan, apa yang dilakukan si Ahok itu kurang. Kalau saya bisa gini. Lihat dong kampung saya. Memang ada kesulitan buat calon yang belum pernah jadi kepala daerah. Kan cuma ngomong, nggak ada bukti kan. Nah, tapi kalau makanya kenapa saya dorong semua kepala daerah datang. ayo program. Lihat dong. Nah, sebagai warga Jakarta, kalau ada wali kota A atau B, bupati C yang ngomong seperti itu, ini handphone semua begitu baik. Kira-kira Anda cek nggak ke kampungnya? Oh iya? Nah itulah yang saya maksudkan akan memberikan efek. Seluruh Indonesia, semua kepala daerah yang pengen jadi gubernur di DKI akan bekerja dengan baik. Atau kepala daerah yang terpilih pun di seluruh Indonesia, kalau berpikir satu hari mau jadi gubernur di DKI, akan bekerja dengan baik sesuai dengan harapan perdebatan di TV. Jadi apa yang Ahok lakukan hari ini akan menjadi sebuah standar. Kalau saya dianggap
bisa terpilih lagi ya. Bisa berdebat saya terpilih lagi nih. Berarti seluruh daerah orang-orang yang pengen jadi gubernur DKI akan berpikir apa tuh nggak? Harus minimal sama dengan Ahok, kalau nggak mampu, atau Ahok nggak boleh nyalon lagi. Berarti waktu Ahok turun, saya akan bilang nih, lu pilih saya nih, saya persis Ahok kok. Kenapa? Lu nggak percaya? Semua program Ahok saya terapkan di kabupaten kota saya. Nah kalau itu berarti orang di luar Jakarta Bisa mengecek menikmati program yang sama dengan yang Jakarta lakukan. Makanya saya mengundang untuk berdebat seperti ini, mengundang mereka datang. Saya dorong terus untuk datang. Gitu ya. Saya dorong, malah Ibu Risma pun itu urusan beliau ya. Kan Surabaya juga nggak mau. Saya terserah. Tapi ngomong-ngomong Pak, sudah putus belum Pak? Pak Ahok ini dengan Pak Jarod atau dengan siapa? Oh, belum. Nanti kita urusan Belum tuh ya. itu kan urusan 3 partai. Saya harus menghargai 3 partai yang sudah mencalonkan saya dengan Heru. Itu Pak Heru masih berarti? Oh masih dong. Itu kan 3 partai. Itu bukan karena untuk independen Pak kemarin Oh itu? enggak. Kita masih tetap kan udah PNS. Tapi tentu konsentrasi politik bisa berubah. Tergantung bagaimana parpol-parpol itu. Saya adalah orang yang ingin supaya parpol kita itu sehat dan kuat. Karena pilar demokrasi itu adalah partai politik. Nah, ketika partai politik menaruh kepercayaan, menghargai akan terkumpul, belum terkumpul waktu itu, akan terkumpul 1 juta KTP, mereka periksa sendiri, mereka lihat sendiri ini benar. Tentu kita juga tidak mau menolak mereka. Kalau kita menolak mereka langsung independen, itulah deparpolisasi kalau kita menolak. Itu yang kita lakukan. Baik kita sekarang menghargai mereka untuk lakukan bersama. Pak, tapi kalau bicara tadi sempat singgung tadi teman Ahok yang tadi Bapak awalnya mau independen kemudian menjadi partai politik itu sempat ini nggak sih Pak? Sempat istilahnya bertapa dulu gitu Pak. Ini kan sulit nih Pak ya. Sudah bicara ingin... Enggak, kalau soal teman Ahok ke parpol itu kita udah bicara sama mereka. Ketika parpol itu kan mendukung kami ketika belum sampai 1 juta. Dan parpol ini juga tidak mau mengusung, hanya mendukung. Sekalipun dengan segala risiko, mereka lebih mau mendukung teman Ahok. Ini yang membuat teman Ahok merasa parpol ini sangat harus diapresiasi. Lalu saya bilang sama mereka, kamu coba ngomong. Akhirnya mereka setuju. Ngapain pakai jalan yang sulit? Biaya lagi, waktu lagi. Itu yang terjadi. Oh, nggak ada yang marah Pak? Benci dari mereka? Dari ada berapa gitu? persen orang-orang aktivis mungkin yang berharap habisin partai. Saya kan bukan, dia lupa, saya ini orang parpol. Tiangnya, pilarnya roboh. Jadi waktu itu bukan ini Pak ya, bukan istilahnya kemarin itu untuk meyakinkan partai politik, gue tanpa lu semua bisa maju kok sebenarnya. Itu betul. Jadi pertama pun saya sampaikan pada mereka, ini juga untuk membuat sebuah etalase model bahwa Anda jadi kepala daerah itu bisa murah. Bisa murah asal Anda memang dapat dukungan rakyat. Nah itu yang saya lakukan. Kalau Anda nggak mau ikut, ya mohon maaf, nggak apa-apa. Saya bukan anti parpol. Kalau Anda nggak melihat 1 juta ini benar, ya jangan ikut. Itu juga membuktikan kepada seluruh Indonesia bahwa Anda bisa mendapatkan 1 juta KTP tanpa keluar uang. Semua pada urunan. Dan bahkan waktu bikin festival teman Ahok, waktu mereka menuruti suara rakyat. Oh, saya berpikir kenapa nggak sebaliknya gitu Pak, misalnya tetap di independen, parpol kalau mau dukung tolong segala perangkatnya dukung saya. Betul, bisa juga seperti gitu. itu, tetapi kan kalau kamu ada jalan mudah, lebih murah, kenapa mau cari jalan yang sulit? Oke, itu Pak ya. Oke. Pak Gubernur, kalau lihat tadi bahwa adanya dukungan melalui teman Ahok, kemudian Bapak memilih partai, itu ada juga yang mengatakan Bapak itu inkonsistensi begitu. Kenapa tadinya ngotot, tapi semangat betul untuk maju dengan jalur independen, tapi kemudian ada tawaran 3 parpol, tergoda juga akhirnya seorang Sebetulnya bukan tergoda parpol, itu mereka salah.
waktu saya memutuskan dengan teman Ahok, sebetulnya saya kalau waktu pertama ditawarin dengan parpol, kita juga akan langsung parpol. Tetapi pada waktu itu kan hampir semua parpol musuhin saya. Oke. Karena tidak ada makanya. Kan waktu kasus APBD kan semua mau pemakzulan saya. Oke. Lalu datanglah sekelompok anak muda, Pak, Bapak hati-hati Pak. Kalau Bapak nggak punya tiket untuk maju, Bapak pasti akan ditekan. Oke. Itu Dan situasi. kita ngumpulin KTP ini butuh waktu loh Pak. Oke. Nah makanya saya bilang sama mereka, yang datang kan 3-4 kelompok. Saya bilang oke, kita nggak usah banyak ngomong. Kalau kalian pengen saya jadi gubernur kembali, takut saya nggak bisa maju, Karena nggak ada partai. ya Anda kumpulin KTP aja. Kalau jam 1 juta baru ketemu saya. Oke. Dan itu Itu ternyata. awalnya. Oke. Dan ternyata terwujud. Iya. Sudah terwujud tapi Bapak malah ke parpol. Ya, Situasinya kan berbeda lagi. saya ngomong sama mereka. Saya ngomong sama mereka. Situasi sudah berubah. Bukan sudah berubah. Dari pertama kan sih memang bukan mau niat mau habisin parpol. Iya. Tapi Jadi jangan salah nih, niat saya adalah bagaimana bisa calon kembali itu jadi saja. gubernur. Oke. Ya toh? Oke. Karena sadar partai politik kita nggak tahu sampai di mana. Kalau lihat dari pemakzulan kan arahnya kan nggak Tidak suka Ahok, sama kita. ya, betul. Kalau udah tidak Ahok, berarti mau nggak dia calonin kamu? Pasti nggak mau toh. Kalau nggak mau, ini ada, juga undang-undang dasar yang mengatur loh, termasuk dalam undang-undang pilkada. Ya. Perorangan itu emangnya menyalahin undang-undang? Tidak. Ya, itu sesuai. Nah, makanya undang-undang kita waktu dibuat itu demikian rapi, sudah memperhitungkan kalau ada seorang yang ingin mencalonkan diri, lalu ternyata misalnya ada partai politik oleh pengurus kan manusia juga, tidak mau mencalonkan dia, maka dia bisa memiliki alternatif lewat perorangan. Itu konsepnya. Akhirnya Pak ya sudah dijawablah sama Pak Ahok bahwa sudah ada 3 partai. Tapi bagaimana dengan PDIP Pak? Kalau PDIP saya kira mereka punya mekanisme sendiri. Dia bisa mencalonkan Risma, bisa mencalonkan orang lain. Itu kan haknya PDIP. Saya nggak punya saham di PDIP. Tapi Bapak punya hubungan yang sangat baik dengan Ketua Umum. Iya, kalau dengan pribadi baik, nanti kalau saya bilang GR kan. Nah, semua orang sudah tahu Pak bahwa Pak Ahok dengan Bu Mega itu yang saya yakinin. Saya kenal Bu Mega begitu lama, begitu baik. Ibu Mega ini adalah penjaga Pancasila sejati, nasionalis tulen. Beliau selalu ingin ada rumah Pancasila yang dibangun. Ketika ayah beliau Bung Karno meletakkan dasar negara, ini ibarat fondasi rumah Pancasila itu dibangun. Nah, tugas kita adalah membangun tembok dan atap supaya rumah ini jadi. Maka ketika tahun 2012 itu sore itu terakhir mendaftar, Ibu Mega jam 12-an baru memutuskan saya. Bahkan Partai Gerindra pun sudah membuat rekomendasi adalah Jokowi dan Deddy Miswar. 2 rekomendasi. Kenapa? Karena pikiran mereka nggak mungkin Ibu Mega akan memilih Ahok. Udah turunan Cina, Kristen, orang Belitung. Double minoritas kagak punya duit lagi. Gimana mau menang? Tapi Ibu Mega dengan intuisi dia sebagai negarawan, dia ingin melihat bahwa bangsa ini harus menerima orang berdasarkan prestasi, bukan warna kulit atau keyakinan agama. Itu yang cita-citakan oleh bapaknya, Bung Karno, proklamator, memutuskan itu. Nah, baik ketika saya jadi gubernur ditentang semua orang, Nah, tapi sekarang beliau pun datang mendukung. Iya, tapi sekarang ini bagaimana Pak? Makanya sekarang kalau kita ngomong secara GR, saya kalau kenal beliau dengan jiwanya mau pribadi seperti ini, saya berpikir ya, mungkin beliau akan tetap mencalonkan saya. Saya nggak tahu. Waduh, Bapak Saya yakin akan mencalonkan Bapak? Ya, Kira-kira lihat kalau hubungan Anda itu ya? tanya Iya, secara hubungan pribadi, Iya. ya pasti saya baik dong. Oke. Udah kayak ibu saya, kayak kakak saya kok. Tapi kan saya nggak tahu mekanisme partai.
Nah, saya nggak berani tebak karena beliau kan harus mempertimbangkan. Sekali lagi beliau adalah seorang negarawan. Dia pasti berpikir untuk kepentingan orang banyak. Termasuk konsekuensinya berarti pasangan Bapak, Pak Heru, diganti. Pasangan. Belum tahu. Bisa juga Pak Heru menjadi, kan dia harus berhenti dari PNS. Bisa saja Pak Heru menjadi anggota PDI Perjuangan. Jadi sampai sejauh ini Pak, sampai dengan hari ini Pak Ahok belum dipanggil Ibu Mega bertemu. Saya udah ketemu terakhir kongres. Enggak, Ibu Mega ketemu, kita ngobrol biasa. Baik, ini ketawa-ketawain aja. Kalau sebagai teman atau kakak, apa ini ketawain. Jangan terlalu genit di media lu ya. Ya, kita bercanda begitu. Oke. Jadi masih belum putus lah Pak ya? Belum Pak ya? Karena bocorannya saya dapat Bapak udah putus Pak. Ahok jarang enggak? Paling dia bercanda begini kadang-kadang. Lu kayak gak kenal gua aja. Atau Belanda masih jauh gitu kan. Itu kan last minute lah Pak ya. Gitu ya. Kita kan memang pemain injury time ini. Jadi coba kayak kasus pulau reklamasi. Reklamasi ya. Saya kan dituduh pendukung ini pengembang. Pengembang. Ya. Ada pasangan kemudian Pak ya. Nah, tapi kan tadi Pak bicara Bapak sempat nyinggung tuh. Saya ini petahana. Kemudian pasti ada orang berusaha untuk cari jelek-jeleknya saya, koreng-korengnya saya. Nah, salah satu koreng-koreng itu kan biasanya yang disinggung yang isu hangat nih Pak. Misalnya mulai sumber waras kemarin. Sumber waras itu terbukti kan isu basi itu fitnah kan. Setelah KPK sekarang kita gini kan, kalau isu sumber waras saya tanya, saya udah tantang kan, kenapa nggak dibuka saja berita acaranya? Saya paling senang seperti kasus reklamasi kan fitnah juga. Begitu kasus reklamasi ada fitnah soal soal pasar perda, begitu jadi saksi di pengadilan, semua orang dengar pernyataan kita. Justru saya lebih demen sumber waras punya itu dibawa ke pengadilan, orang dengar. Sumber waras itu menurut Bapak di mana Pak celah ingin menyeret-nyeret Bapak di dalam sumber waras pembelian lahan? Anda tanya saja sama BPK, sama KPK. Sekarang BPK sama KPK kan KPK mengatakan tidak ada kesalahan. Ya BPK melihat ada potensi. Anda lebih percaya KPK atau BPK? Itu auditor kalau juga ada bisa dipercaya. Kesalahan, kalau ada kerugian, sudah jadi tersangka belum? Ya kalau sudah ada. Iya makanya. Justru saya katakan lebih baik kalau mau adil, jangan dibuat gantung. Kalau BPK kesepakatan, saya juga sepakat. Saya mau nih. Berita acara pemeriksaan saya dibuka. Ada rekaman videonya semua. Apa yang ingin Bapak sampaikan dari berita acara itu Pak? Oh iya bukan, maksud saya biar seluruh rakyat nonton, saya upload ke YouTube dong. Jadi orang ekonomi pesisir utara sekaligus uang dari swasta ini dipakai memperbaiki daratan Jakarta. Nggak cukup APBD DKI? Iya kan nggak cukup. Itu yang Pak Harto bikin loh, menimbang. Lalu kemudian DKI membuat Perda tahun 95. Itu diamanatkan harus ada perjanjian dari pengembang dan Pemda bahwa pengembang harus memberikan kontribusi. Ada perjanjian. Oke Pak, tadi kalau Bapak katakan, jadi Bapak bertanyakan kalau saya dengan kontribusi, artinya nggak mungkin lah pengembang mau. Saya mendukung pengembang. Makanya saya bersyukur sekarang setelah kejadian ada tertangkapnya saudara Sanusi. Setelah tertangkap di pengadilan kan jadi jelas. Terbongkar. Jelasnya terbongkar apa? Semua pengembang menyatakan mereka tidak keberatan dengan DKI sudah ada perjanjian memberikan kontribusi 15%. Iya. Bagus dong. Iya Pak. Buat DKI. Tapi ternyata tidak 100 triliun. Tidak hanya DKI, tidak hanya DPRD, tidak hanya gubernurnya Pak yang ribut reklamasi, tapi sampai ke pusat, menteri Pak di sini. Ya, itu menteri bahkan minta stop Pulau G, tapi saya Bapak... kira kalau Anda minta stop Pulau G, dasarnya apa? Dia mengatakan itu karena jalur nelayan, perahu nelayan. Iya. Saya tanya, terusan Suez, kapal-kapal yang lewat lebih gede daripada kapal nelayan? Saya tanya itu. Jawab dengan jujur nurani kita bicara. Nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Tapi udah putus. Saya tanya, bukan. Saya tanya. Memang mengganggu kan? Saya tanya kepada Anda, kapal yang melintasi terusan Suez dibandingkan kapal nelayan di Angke, besaran mana lebar kapalnya? Ya terusan Suez Pak. Oke. Terusan Suez punya lebar kanal
sama lebar kanal antar pulau lebih kecil atau sama? Sama. Jadi apa nggak cukup 300 meter lebar kanal? Mereka punya kewajiban mengeruk untuk dilewatin kapal. Bukan karena Bapak sudah memberikan kebijakan keputusan itu, kemudian Bapak jadi merasa terbebani. Bukan dong. Karena ini kan pusat Pak yang Anda meminta dengar dulu, yang mengeluarkan izin seluruh reklamasi itu namanya Gubernur Fauji Bowo tahun 2012. Dan Gubernur di tahun 95. Sekarang ini sudah ada izin, dia mau nyambung. Oke. Anda punya dasar nggak membatalkan? Kalau bisa Anda batalkan, saya lebih senang. Nah, kemarin kan Saya stop, mau caplok. Iya. Sekarang stop, ada suratnya nggak? Kajiannya apa? Rekomendasi lu apa? Itu aja masalahnya. Rupanya dia pengen jadi gubernur DKI rupanya tuh. Gitu. Artinya Bapak melihat hal itu hanya semata-mata keinginan seorang menteri itu saja. Makanya terus ada tim. Iya. Waktu itu ditutup di ratas, disuruh membentuk tim. Tim gubernur, kelautan, dan kementerian bekerja bersama 3 bulan. Lalu melahirkan rekomendasi-rekomendasi kepada Menko Maritim. Nah, pertanyaan saya, Anda boleh nggak memutuskan sesuatu bertentangan dengan rekomendasi? Tapi rekomendasi nggak sesuai. Terus begitu udah rekomendasi nggak sesuai, Anda cuma putuskannya lewat lisan di media. Anda tulis dong. Berdasarkan rekomendasi ini, bahwa kanalnya tidak cukup lebar. Berdasarkan rekomendasi ini, bahwa ini ada PLN, ada gas. Terus saya tanya, kalau rekomendasi nggak ada, kamu tulis ada rekomendasi, kamu penipuan nggak? Ya penipu Pak. Makanya kamu nggak boleh tulis. Coba kamu tulis. Terus kan PLN, Jadi Bapak PLN bilangnya apa? PLN bilangnya apa? Enggak pulau itu sama kabel PLN. Tidak ada kamu. Enggak. Tahu nggak pulau itu? Makanya saya bilang. Jadi artinya Pak, ya. Saya dengar itu. Pulau itu tadinya itu 500-an hektar. 400 sampai 500 hektar. Karena kan melewati kabel PLN dan gas di zaman Pak Harto, udah desain dibelah itu pulau. Makanya pulau itu tinggal 100 kalau nggak salah 80-an hektar. Jadi alasan itu menimpa kabel itu sudah dilakukan oleh zamannya Pak Harto, udah dibelah. Jadi alasan Anda apa? Jangan ngomong di lisan. Jadi kalau ngomong alasan kabel, gas, sama kanal kurang lebar, tulis dong, kasih saya. Sampai dengan detik kemarin tidak ada itu Pak ya? Enggak, malah sebelum berhenti kita tuntut ratas. Saya dengar nggak berani rapat di presiden. Saya tunggu rapat dong di presiden. Jadi biar semua melihat kajiannya apa, rekomendasi lu apa. Itu aja masalahnya. Rupanya dia pengen jadi gubernur DKI rupanya tuh. Gitu. Pak, itu lain hal lah. Pak, kalau bicara soal reklamasi tadi Bapak sudah jelaskan ya. Tapi kan kita tahu ternyata bermasalah, ada suap di situ dengan anggota itu kan DPRD. bukan urusan saya. Iya. Ternyata... Justru itu suap itu membuktikan saya kan difitnah membela pengembang, gubernurnya pengembang. Sekarang yang terima duit siapa? DPRD atau gubernur? Itu aja. Saya udah nantang kok. Ini aku demen ya ada teks amnesti ini. Walaupun nggak boleh dibuka, saya 5 tahun ini ketahuan nih pejabat yang tiba-tiba kaya raya. Coba lihat, saya lapor teks amnesti atau enggak? Ada nggak harta yang saya sembunyikan dari saya berpolitik? Dari saya jadi pengusaha? Itu saya tunggu. 5 tahun nggak terlalu lama. Kalau kita umur panjang, kita kan boleh buka loh setelah 5 tahun. Bagus dong. Ya kan saya tunggu itu, saya suka sekali. Oke. Pak, bicara soal tadi reklamasi sudah Pak ya. Soal sumber waras sudah. Lahan Cengkareng kenapa bisa terjadi itu? Kenapa Pak? Ya bisa ada miss di mana Pak cerita itu? Ya itu kita tidak tahu ini siapa yang benar.
Tapi yang pasti, Milik Pemda. oknum di Pemda, kita belum tahu juga milik Pemda. Makanya sedang di pengadilan. Yang pasti menurut catatan kami, ini lahan kami. Ya. Tapi menurut catatan BPN, ini bukan lahan kami. Makanya kemarin saya datang ke BPN, minta kepada Menteri BPN yang baru untuk menyamakan peta. Karena peta BPN dan peta penataan kota DKI itu ternyata beda. Gridnya beda. Termasuk di Smart City beda. Nah, sekarang kita akan bentuk tim untuk merapikan semua peta BPN dan kami supaya sama. Itu bukan kesalahan karena kurang koordinasi Pak ya, antara dinas perumahan kemudian dengan Oh, dinas ada lautan. koordinasi. Justru kami lapor, justru ada pemalsuan surat. Nah, Waktu sebenarnya ada pemalsuan surat atau memang tadi kata ada Bapak? pemalsuan surat. Ada. Jadi ada surat, dia tanya kepada Dinas Kelautan Perikanan, apakah ini lahan kamu atau bukan? Lalu Kelautan Perikanan menjawab kepada perumahan, Balai Desa, benar ini lahan kami. Tapi surat itu diganti bukan disewa. Tapi itu setelah transaksi kan Pak ya? Oh iya, Ketahuan. kan kita nggak tahu karena sertifikat. Makanya kan sistem kami kenapa gampang kita lacak. Saya sudah membuat sebuah sistem di DKI, tidak boleh tarik kontan. Semua transaksi Rp1 pun harus melalui transfer bank. Begitu transfer bank, kita juga kerjasama dengan PPATK. PPATK itu kalau ada transaksi yang mencurigakan dari transaksi kami, dia juga akan memberitahu pada kami. Kalau kamu jual barang, dapat uang 100 juta lah misalnya. Mau nggak Anda tarik keluar 100 juta ditaruh di rumah? Apalagi 600 miliar. Kalau Anda tarik keluar 200 miliar, curiga nggak kita? Ada apa transaksi ini? Nah sekarang kita tekan lagi. Kalau bukan ditransfer ke nama pemilik lahan, Gimana itu? 200 itu? kita nggak tahu. Maka itu butuh PPATK, butuh di pengadilan. Logika kita aja. Itu udah dibayarkan loh Pak oleh DKI. Iya, Sekitar tapi kan kita bisa telusuri. Sekarang saya mau tanya, narkoba itu hukuman mati. Masih ada orang nggak nyelundupi narkoba? Oke. Masih. Konteksnya ini? Konteksnya sama. Anda bikin sistem begitu bagus pun tetap yang namanya maling tetap akan berusaha maling. Tapi bagaimana sistem yang Anda bikin harus cepat bisa melacak kalau ada kejanggalan. Jadi artinya Pak Ahok masih meyakini, menyadari bahwa memang masih banyak lah anak-anak buah bapaknya yang nakal. Oh banyak, makanya kita pecat terus kan. Oke. Kita ganti terus. Kita udah laporin ke KPK beberapa. Udah kita copot kepada Dinas Perumahan segala macam. Tapi itu menurut Bapak dengan cara begitu memang membuat jerah. Jerak. Buktinya sekarang Jakarta kalau hujan tergenang berjam-jam lagi nggak sekarang. Setelah saya mengganti, mencopot hampir semua dinas PU tata air. Perhubungan sekarang Anda lihat di lapangan lebih banyak kelihatan di sub sekarang. Dulu hampir nggak kelihatan loh di sub di lapangan. Sekarang Anda nggak orang tungguin tuh pintu busway segala macam. Setelah saya copot, ganti kepala dinas perhubungan yang nggak ada hubungan dengan perhubungan. PTSP sekarang, saya kita ganti anak muda ini. Pelayanan DKI lebih baik nggak? Rumah sakit, KJP lebih adil nggak sekarang? Karena ganti. Soal penggusuran Pak. Kalau saya buat rumah di tanah Anda, rumah bapak Anda, saya bikin rumah tanpa izin Anda usir saya tadi. Bapak mengatakan tadi itu semua ya. Ada perubahan, ada perubahan. Kemudian bagaimana perubahan itu memang diwujudkan dengan yang kita bicara soal akhirnya ke karakter Pak Ahok sendiri yang tegas, kemudian kadang outspoken gitu Pak ya, apa adanya belak-belakan. Itu menurut Bapak kelemahan atau kekuatan Pak buat Bapak? Tergantung Anda suka atau tidak. Kalau Anda tidak dirugikan oleh keuangan dicopot, Anda malah tepuk tangan. 1 juta orang dukungan senang. Dia merasa saya mewakili mereka memaki-maki koruptor. Mereka merasa saya mewakili mereka menjaga uang dia. Tergantung. Makanya sebenarnya ini tergantung. Tergantung Anda menafsirkan dari sisi siapa. Sederhana aja. Oke. Soal Jakarta ini tadi banjir sudah Bapak singgung.
soal penggusuran, Pak. Saya kira lebih tepat kalimatnya bukan penggusuran. Lalu memang digusur, Pak. Penertiban. Oke, ini Sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau saya buat rumah di tanah Anda, rumah bapak Anda, saya bikin rumah tanpa izin Anda usir saya atau tidak? pasti. Betul. Berarti menggusur saya. Menggusur saya. Saya ada bangunan di rumah Anda loh. Bagi dong ke saya. Oke. Ini bisa terjadi karena apa? Kan itu, Pak. Ya, Sudah makanya- bertahun-tahun dibiarkan. Makanya ya. saya katakan dulu kan memang terjadi permainan-permainan. Berarti walaupun bertahun-tahun dia punya hak nggak atas di situ? Enggak dong. Dia nggak punya hak. Makanya kami bukan langsung pindahkan. Kami menyediakan rumah susun yang sekarang kita bangun ukuran 36 meter persegi 2 kamar. Bayar berapa? 5.000 sampai 15.000 sebagai tanggung jawab. Karena pemerintah itu bukan cuma sayang kepada warga, tapi harus juga mengedukasi warga supaya adil. Kami subsidi nggak kalau cuma bayar 5.000 sehari? Subsidi. Lalu apa? Anda anggap bayar paling mahal 15.000, berarti 450.000 sebulan. Anak Anda langsung dapat KJP. Kalau SMA 800.000, SMP 600, SD 200. Kira-kira balik modal nggak Anda? Terus Anda KTP langsung KTP lamar rusun. Naik bus seluruh Transjakarta tidak bayar. Lalu anak Anda saya kasih bus sekolah. Lalu saya kasih dokter perawat bidan. Iya, artinya Bapak mengatakan bahwa artinya- itu ada kompensasi yang diberikan, manfaat yang diberikan. Artinya saya sedang memanusiakan, mendisiplinkan orang Jakarta yang melanggar aturan yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Sekarang kalau ada melanggar aturan, bukan di daerah sungai atau di daerah waduk, saya bersihkan nggak saya? Enggak. Banyak nggak orang menduduki tanah negara tanpa IMB di Jakarta? Tapi Bapak juga dirasakan ada yang kalau misalkan itu adalah ya, apa namanya zona hijau. Iya, Tapi ada juga. makanya Iya. saya tanya. Sekarang kan gini, Jakarta, penduduk Jakarta dalam teori ya, teori. Kalau Anda tidak punya 30% zona hijau, itu berarti hidup orang Jakarta kurang sehat. Makanya pemerintah menetapkanlah harus ada 30% lahan hijau. Lahan hijau didudukin segelintir orang yang nggak punya rumah. Anda mau korbankan 10 juta orang jadi hidup nggak sehat? Lalu segelintir orang tetap manusia nggak? Manusia dong. Setiap manusia berharga di mata pemerintah ini. Lalu dia nggak punya rumah, kita bilang, lu jangan dudukin jalur hijau. Hijau ini buat napas anak cucu cicitmu nih nanti nih. Untuk bermain nih. Oh saya nggak punya rumah. Udah lu nggak punya rumah, aku bikinin. Bayar tapi. Bukan bayar, kontribusi, sumbangan. Kamu kalau punya apartemen, kamu bayar iuran nggak? Oh ya. Kamu di rumah bayar RT RW nggak? Nah jadi inilah yang dibayar. Sewa nggak? Nggak sewa. Bisa nggak kamu bayar maintenance, keamanan, kebersihan hanya 5.000 sehari? Sekarang saya tanya, mereka sewa di pinggir sungai berapa sekarang? Bisa 50.000 sampai 70.000 per bulan. Ini nggak sewa loh. Bayar kebersihan, ada perpustakaan, ada dokter. Satu dokter, satu perawat, satu bidan tungguin. Tapi mereka merasa Pak itu keberatan sekali karena mereka Sekarang sudah puluhan tahun yang di situ, keberatan makanya. beranak di situ, kemudian Betul. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda sudah melanggar aturan, apakah mau dibiarkan? Kalau dibiarkan ada adil nggak? Pemerintah itu mengadministrasi keadilan sosial. Kalau orang dia dudukin seperti itu tidak boleh digeser, kalau itu saya kira saudara-saudara nggak punya tanah di Merdeka Selatan tuh. Ini taman mumpung gua gubernur nih. Kita dudukin mau nggak? Kalau digeser, jangan gitu dong. Gue dari Belitung nggak punya tanah di Merdeka Selatan. Masa jadi gubernur berhenti nggak dapat tanah? Kasih dong. Nah jadi Anda menuntut hak boleh, tapi tidak melupakan kewajiban. Kita mengasihi orang boleh, tetapi ada unsur keadilan.
Ada kendala. Kasih tanpa keadilan, rusak itu. Dari pribadi ada keinginan tidak Pak untuk maju sebagai orang nomor 1 di negeri ini atau nomor 2? Oh mau. 2019, apa yang Bapak lakukan? Saya masih gubernur. Saya akan, kalau terpilih lagi, saya akan sampai tahun 2022. Tidak terbesit Pak ingin maju ke tingkat Mana mungkin saya lawan Pak Jokowi. berpasangan mungkin? Ya pasangan juga bukan urusan saya, partai yang menentukan. Karena itu udah partai. Tapi dari pribadi. Jadi peer press itu partai. Oke. Dari pribadi ada keinginan tidak Pak untuk maju sebagai orang nomor 1 di negeri ini atau nomor 2? Oh mau. Mau Pak? Nomor 1. Kenapa? Kalau jadi presiden, saya bisa lebih kenceng lagi sikat koruptor-koruptor. Saya bisa mengeluarkan perpu, siapapun jadi pejabat harus membuktikan harta dari mana. Saya bisa kasih gaji TNI Polri itu 5 kali paling rendah dari UMP. Dari mana itu Pak? Dari APBN, hemat. Sekarang banyak markup harga-harga, maka dipotongin. Pak Jokowi sekarang berusaha potongin. Makanya dia ingin menjadikan Jakarta sebagai model etalase. Ada seperti Tom Nah, saya bisa seperti di Jakarta. Saya sekarang bisa bebaskan PBB. Nggak bayar PBB 1 miliar. Bahkan kalau sekarang saya lagi ngomong sama BPN kemarin, kalau Anda penduduk Jakarta, tanah Anda, rumah Anda nilainya di bawah 2 miliar, Anda cukup bayar kira-kira 300.000 rupiah saja. Kami kasih Anda sertifikat hak milik. Ini kita lagi bikin program ini nih. Oke. Jadi kita akan mampu seperti itu. Itu nomor 1 Pak ya. Nomor 2 mau Pak? Ya nomor 2 tergantung. Tergantung siapa yang mengajak saya nomor 2. Kalau dia tipenya nggak betul, ngapain ikut nomor 2? Cuma ban serep. Oh jadi Bapak merasa kalau nomor 2? Memang di dalam tata negara kita tuh wakil itu hanya menjadi cadangan konstitusi. Iya. Termasuk wakil gubernur pun, waktu saya pilih jadi DKI, tugas saya adalah mensukseskan nomor 1. Nggak ada tugas yang lain. Makanya wakil gubernur saja mau waktu itu. Masa wakil Iya, presiden kalau mau? Jokowi toh. Ya makanya. Berarti kalau ini Jokowi, Bapak wakilnya mau Iya, kan? makanya sekarang saya katakan, sekarang beda. Yang bisa mencalonkan itu siapa? Itu pertanyaannya. Oke. Lagi pun tugas Pak Jokowi ke saya adalah membuat Jakarta ini jadi model. Untuk dipertontonkan di seluruh Indonesia. Itu yang berdaya harap dari saya. Supaya jadi model. Supaya gubernur DKI dan presiden itu tidak bertentangan. Benar nggak sih Pak, sedikit-sedikit kalau ada masalah Bapak lapor ke presiden? Enggak. Ada kesulitan sedikit Telepon presiden juga nggak ada. Sekarang ada kesulitan pada presiden itu karena presiden panggil, kita ketemu baru ngomong. Dikit lapor, saya nggak punya telepon presiden. Datang. Saya nggak punya telepon presiden. Datang mana bisa? Kamu bisa nggak datang nyelonong ke istana? Nggak bisa. Kan hubungan spesial Pak, Ahok Spesial dengan juga Pak nggak bisa. Jokowi. Kamu ditahan pas pampres. Kadang-kadang Pak Jokowi udah panggil saya datang pun kalau koordinasi belum ada lewat pintu, nggak bisa masuk. Oke. Jadi nggak benar itu Pak ya? Iya, nggak bisa masuk. Bapak sering curhat. Jadi kepada Pak Jokowi panggil saya datang ke kantor gitu ya. Ya. Kalau nggak ada pas pampres di koordinasi dulu, lupa nih, nggak bisa masuk. Pernah kejadian Pak ya? Pasti udah kejadian dong. Kan kita presiden panggil datang, rupanya ajudannya terlambat telepon ke saya, kecepatan udah masuk, itu ditahan, nggak bisa. Sampai saya bilang saya dipanggil presiden, mereka cek dulu, dan presiden lagi rapat tadi. Jadi bingung ini. Karena presiden kan ada mengambil beberapa PNS DKI ditaruh di sana. Nah PNS DKI ini kadang-kadang begitu presiden ngomong, nanti kalau kosong minta gubernur rapat ketemu ngomongin kan banyak hal kan ASEAN Games macam-macam. Nah kadang-kadang si staff ini belum koordinasi dengan pas pampres dia udah ngomong dengan ADC saya. Dan kemudian kalau ajudan saya lagi kosong atau bisa tinggal, saya langsung cepat-cepat karena presiden waktunya pendek. Ternyata lebih cepat. Kita lebih cepat daripada koordinasi lapangan itu juga ditahan. Dia tahannya nggak lama sih, paling 10 menit dia kontak-kontak udah mulai masuk. Pak terakhir nih Pak, dengan kepemimpinan Bapak ini, Bapak yang lebih sering Bapak dengar adalah orang yang membenci Bapak atau yang senang sama Bapak? Ya imbang-imbang saja. Imbang-imbang saja.
Kalau yang kita lakukan, ketika Anda tidak terima suap, ketika Anda tidak memihak, ketika Anda berani menegakkan keadilan, pasti suka sama nggak suka itu jadi relatif. Nah, berapa besar yang suka, berapa besar tidak suka, mari kita lihat 15 Februari tahun depan. Yang saya tangkap nih Pak ya dari pertemuan kita, kan? bahwa percaya diri sekali loh Pak. Sangat percaya Enggak, diri. saya dari kecil percaya diri. Tidak terpilih pun saya percaya diri. Karena pengabdian itu bukan hanya di kursi gubernur. Saya sudah pernah berhenti dari bupati, pernah berhenti di DPRD, pernah berhenti di DPR RI, pernah gagal jadi gubernur Babel, bawa ke MA, semua pernah. Saya pernah bangkrut, saya pernah untung besar. Saya sudah terbiasa hidup baik dalam kelimpahan, kesuksesan maupun kekurangan maupun kegagalan. Semua dapat saya tanggung. Karena saya percaya hidup itu adalah memberikan berkat kepada banyak orang. Makanya semua hal bisa saya tanggung. Meskipun kadang-kadang dilihat itu Bapak sering marah-marah. Gitu. Saya marah-marah, Anda lihat saya marah-marah dalam konteks apa? Anda ngeyel atau tidak? Kalau saya tiap hari marah-marah, ada nggak 3.000 anak mau ngantri untuk menjadi anak magang saya untuk 30 orang? Mungkin itu pendukung Bapak. Oh bukan, dari luar negeri kok. Dukungan. Ya kalau anggap dia pendukungnya belum pernah kenal saya. Berarti kalau dia punya persepsi saya tukang marah, persepsi saya brengsek, mau nggak dia jadi anak magang saya? Minta nyambung, mau nggak? Logika. Kalau Anda misalnya datang kerja di TV One ya, Anda diperlakukan tidak baik, dimaki-maki dari redaktur, redaksi. Anda berhenti nggak? Mau nggak ikut dia? Kagak bayar. Bayar aja kita berhenti kok. Sekarang sederhana itu apa lagi yang kurang? Kalau saya kekawinan, bukan ngomong sombong gitu ya. Saya kadang butuh setengah jam untuk keluar, untuk balik ke mobil tanpa makan. Orang ngajak foto. Oh, saingan saya Bapak berarti. Oh iya. Sama kita. Ya artinya apa? Sekarang Anda, berarti orang ngajak foto pada Anda benci sama Anda? Enggak dong, suka dia. Iya, ya sama. Nah sekarang juga saya tanya, di depan kantor. Tiap pagi orang ngantri dari luar Jakarta. Kalau datang Jakarta minta saya foto, saya kasih kursi. Kalau semua urusan itu tidak saya tanggapin, kira-kira mereka masih mau datang nggak? Mulut ke mulut. Terus semua video kita upload ke YouTube. Semua rapat kami, semua putusan rapat itu diupload. Semua orang bisa lihat kenapa saya bilang ya, kenapa tidak, kenapa ditunda. Sekarang saya tanya Anda, ada nggak kepala daerah seperti saya, seluruh rapat itu diupload, ditonton semua? Nggak ada. Ya kalau gitu, yang nggak suka sama saya siapa? Kita suka dapat SMS kalau saya nggak jadi upload, Pak tolong dong Pak, jangan nggak diupload. Pak, tadi Bapak sempat ngomong yang datang di sini Pak Balai Kota itu. Itu ada yang marah-marah nggak sih Pak? Ke Bapak gitu? Ada juga yang ada yang marah. protes maksudnya Pak? Ada yang protes. Oh, ada. Tapi kita jelasin. Justru mereka yang datang lebih sering sekali merasa SMS atau lapor clue atau WhatsApp itu tidak jelas. Makanya mereka datang, kita sediain beberapa staff, kita tangani. Selama ini oke. Kalau dia macam-macam ya saya marahin kalau ngeyel. Lu jangan buang waktu gua dong. Udah itu jelasin kok. Makanya kita videoin semua. Supaya orang bisa lihat kapan detik itu berapa dia ngeyel, saya marah. Saya mah kalau mau marah, saya marahin aja nggak benar kok. Ngapain kita takut? Banyak yang suka sama Bapak. Tapi belum tentu milih Bapak katanya. Belum mau dengerin. Enggak, Bapak. Banyak juga yang tidak suka dengan saya. Tapi milih. Belum tentu pilih lawan saya. Iya sama. Toh? Karena kalau dia tidak pilih, ada orang tidak suka dengan saya, tapi dia lihat calon lawan saya juga menyebalkan, dia memutuskan golput. Nah makanya hitungannya nanti di TPS. Kita nggak bisa berandai-andai, santai saja. Iya. Terima kasih banyak. Saya boleh foto nggak Pak? Bagian dari 3.000 yang tadi itu. Kita selfie aja Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gubernur sekali.